langsung masuk penjara. Dan waktu itu aku sempat di penjara selama 40 hari, teman-teman. Dengan masa potong gaji 21 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, jumpa lagi dengan saya Bunda Audrey. Bulan ini kita ada di bulan puasa teman-teman ya. Dan sebelumnya aku mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman semuanya, khususnya umat muslim termasuk saya sendiri. Gimana teman-teman puasanya? Kita memasuki hari ke berapa nih? Lupa aku nggak menghitung soalnya. Biar nggak selalu ingat kurang berapa hari aku nggak pernah menghitung bulan puasa itu berapa harinya gitu ya. Dan di videoku kali ini aku mau sharing-sharing teman-teman ya tentang pengalaman aku kerja di Taiwan pertama kali jadi seorang kaburan, pekerja swasta ataupun pekerja ilegal. Itu awalnya tahun 2002 teman-teman. Pertama kali aku ke Taiwan itu baru lulus SMA dan baru berumur 18 tahun. Tapi aku sudah berani mengambil keputusan untuk kabur kerja, cari kerjaan sendiri sebagai pekerja swasta ataupun ilegal. Dan sangat membahayakan diri kita sendiri juga ya itu sebenarnya. Dan aku memutuskan untuk kabur itu karena apa ya, banyak faktor yang mempengaruhi aku teman-temannya. Sebenarnya untuk kabur itu juga takut ya waktu itu. Gimana nanti dapat kerjaan apa enggak, gajinya berapa. Dan yang pasti itu kalau kita kabur nggak akan dapat perlindungan sama sekali. Seperti askes atau apa itu udah nggak bisa digunakan ya, karena kita kan ilegal, sudah ilegal. Kalau kita kabur itu udah ilegal. Dan itu aku kabur pertama karena jobnya tidak sesuai. Job yang aku tangani di PT, di perjanjian kontrak kerja, dan yang aku dapatkan di Taiwan udah nggak sama. Karena yang ditandatangani di PT itu aku jaga akong atau kakek, tapi ternyata setelah aku sampai di Taiwan itu kakeknya meninggal dan otomatis aku harus cari kerjaan baru lagi. Dan diambillah oleh saudaranya kakek yang meninggal tadi. Terus menjaga ama, tapi amanya tuh masih sehat, masih bisa jalan sendiri, masih bisa ke pasar sendiri, naik motor sendiri juga masih bisa. Dan nenek itu rumahnya ada 2, tingkat 5. Setiap hari itu dua-duanya tuh harus aku bersihin. Majikan nggak jadi satu ya, ada di kota lain di Taichung City. Majikan rumahnya juga gede, tingkat 5 juga, dan ada basement. Jadinya ada lantai 6 sama basementnya gitu. Nenek tinggal di Salu, Taichung Sien ya. Di kota pinggiran lah. Tapi kerjaku tuh nggak cuman jaga nenek ataupun bersih-bersih rumah aja. Aku sama majikan juga diajak ke pabrik sepatu milik majikan, kerja di pabrik juga. Jadi dengan kata lain kerjaanku itu semi pabrik. Dan karena kerjaanku yang semi pabrik tapi gajinya itu standar 15.845 NT dolar. NT Taiwan ya. Dolar Taiwan maksudnya. Dengan masa potong gaji 21 bulan. Dan karena seringnya komunikasi sama teman-teman yang dari PT juga, dan ada sebagian teman aku yang memutuskan untuk kabur, akhirnya terpengaruhlah oleh salah satu dari mereka. Akhirnya aku mengambil keputusan untuk ikut kabur. Katanya yang gajinya lebih tinggi lah, kerjanya lebih santai lah, lebih bebas lah, apalah itu namanya juga masih ABG ya, masih rentan sekali. Masih pelin-pelan lah, belum punya pendirian. Jadi ya ikut aja. Dan waktu itu aku dapat di Taichung juga ya, Taichung City juga
nggak tahu lah jauh apa deket sama rumah majikanku yang resmi, nggak tahu. Di situ dicariin teman, aku harus bayar job 3.000, kerjanya itu di toko sarapan pagi sama jaga nenek. Itu gantiin yang resmi, itu ada sebenarnya pekerja yang resmi, TKW resmi di situ, tapi dianya kan mau pulang. Jadi sementara untuk menggantikan dia pulang cuti, aku cari kaburan gitu mereka. Jadi ya aku kerja di situ. Tapi aku belum sampai kerja, ditelepon sama temanku yang satu lagi, katanya ada job di kota lain, di tempat saudaranya majikan dia yang kaburan ya, temanku yang kaburan lain. Itu tepatnya di Hualien. Di sana nggak jaga apa-apa, cuman bersih-bersih rumah aja, katanya gitu. Soalnya juga nggak usah bayar job. Ya, sementara yang di toko sarapan pagi ini harus bayar job 3.000 dan aku pun juga belum bayar karena perjanjiannya sama agen kaburan. Aku bayar jobnya yang 3.000 itu setelah terima gaji bulan pertama. Langsung dipotong gitu. Jadi teman aku yang satu lagi telepon dan dengan cepat aku ambil keputusan, ya udah aku ikut dia, aku tinggalkan yang di toko sarapan pagi tanpa ngomong sama agen kaburan, tanpa ngomong sama teman aku yang bantuin cari kerjaan sama agen kaburan. Jadi aku pagi-pagi buta langsung nyari temanku yang di Hualien tadi, langsung naik taksi ke stasiun kereta, berangkat menuju ke Hualien. Di sana alhamdulillah dapat majikan yang sangat baik, sebenarnya mereka itu baik banget. Meskipun rumahnya gede tapi aku nggak harus membersihkan semuanya teman-teman ya. Terus mereka juga buka toko kue-kue untuk souvenir karena tempatnya itu deket di tempat wisata ya. Banyak itu para wisatawan datang, mereka beli jajan oleh-oleh gitu ya. Tapi itu aku juga nggak bantuin ya, semauku lah, aku mau bantuin ya terserah, nggak juga terus. Kadang cuman selesai kerja duduk-duduk di depan toko gitu sama majikan gitu, suruh nemenin dia di toko, cuman gitu aja. Dan keuntungannya itu ya teman-teman, kita dapat majikan baik. Kalau kerja kaburan itu keuntungannya kalau kita dapat majikan baik ya kita enak. Gaji waktu itu aku dapatkan gaji kurang lebih 20 sampai 21 ya. Kadang kan majikanku suka main tamajang, juga main mahjong itu. Kadang kalau dia menang atau apa kan aku sering dikasih uang gitu ya, aku kumpulin gitu. Gaji ya lumayan dapat, majikan baik, apa-apa juga dikasih. Tapi kerugiannya, kita tuh nggak punya perlindungan dari pemerintah setempat ya, pengetahuan seperti hanya kita pekerja resmi. Seperti askes atau apa gitu, kita tuh nggak dapat perlindungan apa-apa. Dan yang paling ditakutkan kalau kita itu ketemu Pak D atau ketemu Pak Polisi di luar. Jadi kita kalau mau keluar tuh benar-benar nggak bebas, pasti dihantui rasa takut. Itu pasti, rasa takut itu pasti ada. Makanya selama di majikan kaburan itu sebenarnya aku nggak pernah berani ya jalan keluar ke pasar atau kemana kalau nggak sama majikan. Paling cuma stay di dalam rumah. Kalau mau apa-apa aku minta sama majikan, aku ngomong dulu, misalkan aku mau beli sendiri ya diantar gitu. Jadi untuk lebih menjaga diri, lebih aman gitu. Kalau kita keluar sendiri, aduh takut kalau ketemu Pak D. Kadang bersihin teras depan gitu aja, lihat Pak D keliling gitu ya, udah gemeteran takut. Dan bodohnya lagi, waktu itu ada salah satu teman aku lagi yang mau ikut kabur dan aku disuruh jemput. Betapa bodohnya aku mau aja disuruh jemput, aku balik ke Taichung untuk menjemput dia. Dan di sanalah aku ketangkep dan apa boleh buat, aku harus pulang. Aku ketangkep di salah satu toko Indo deket taman di Taichung ya. Di sana aku ketangkep, langsung masuk penjara. Karena kita ketangkep ya harus masuk penjara. Kalau dulu emang gitu. Sekarang ya sama aja sih. Kalau kita ketangkep ya tetap aja harus masuk penjara menunggu jadwal deportasi. Dan waktu itu aku sempat di penjara selama 40 hari teman-teman. Menunggu masa deportasi. Dan untuk proses kepulangan aku
itu gimana aku juga nggak tahu ya. Cuma kalau waktu ditanya itu aku bilangnya aku nggak punya uang, nggak pegang apa-apa, jadi aku nggak bayar denda, juga nggak bayar tiket pesawat, nggak tahu siapa yang bayar denda, siapa yang beliin aku tiket pesawat. Tahu-tahu ada panggilan, dah kamu udah ada jadwal untuk pulang, bulan ini tanggal ini begitu jam segini, tiket pesawat sudah ada, paspormu juga sudah ada. Padahal waktu aku kabur aku nggak bawa paspor, pasporku tuh masih ada di majikan yang resmi. Itu udah ada yang ngurusin sendiri ternyata teman-teman. Menyesal sih kalau kita kabur gitu ya, tapi aku masih bersyukur, alhamdulillah dari kejadian itu aku mendapatkan hikmah, karena aku pulangnya sebelum tahun 2006 ya. Aku masih bisa kembali ke Taiwan lagi sampai sekarang meskipun dengan susah payah ya. Sidik jari sampai 5 kali di imigrasi waktu kembali ke sini tahun 2008 dan aku harus menghilangkan jejak selama 5 tahun. Gak bisa langsung kembali ya. Aku menunggu 5 tahun kemudian baru balik lagi ke Taiwan. Dan itulah teman-teman sekilas cerita aku hari ini, pengalaman aku kerja sebagai seorang kaburan. Terima kasih ya buat yang udah selalu mendukung channel aku, dan yang belum, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.